Pernah kepikiran nggak? Apa sih sebenarnya isi bahan bakar di mobil, plastik yang kita pakai setiap hari, atau bahkan makanan yang kita konsumsi? Jawabannya ternyata ada di satu keluarga senyawa kimia yang luar biasa, hidrokarbon. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas dunia karbon yang super keren ini yang jadi fondasi dari kimia organik dan kehidupan itu sendiri. Jadi gini, di dunia kimia itu kasarnya ada dua kubu besar. Senyawa organik yang asalnya dari makhluk hidup dan anorganik yang dari mineral. Bedanya lumayan kelihatan loh. Yang organik ini biasanya lebih rumit dan gampang kebakar. Tapi ada satu aturan emas yang nggak bisa diganggu-gugat. Kalau senyawa itu organik, sudah pasti ada karbon di dalamnya. Nah, si karbon inilah bintang utama kita hari ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar, si pahlawan super atom karbon. Terus kita kenalan sama timnya. Kita telusuri pohon keluarganya yang gede banget, belajar bahasa rahasia mereka, dan yang paling penting, kita bakal ungkap kenapa semua ini tuh relevan banget buat kamu. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk bagian 1, blok pembangun utama. Di sini kita akan bongkar tuntas apa sih yang bikin atom karbon ini punya semacam kekuatan super di dunia kimia. Pertanyaannya simple, tapi jawabannya dalam banget. Gimana bisa satu atom kecil ini jadi arsitek utama buat jutaan molekul yang ngebentuk dunia kita? Dari intan yang keras banget sampai DNA yang jadi cetak biru kehidupan. Apa rahasianya? Nah, rahasianya ada di 3 kekuatan super ini. Pertama, dia itu punya 4 tangan buat berikatan sama atom lain. Dan ikatannya ini kuat banget. Kedua, ukurannya kecil, jadi dia lincah. Dan yang ketiga, ini yang paling keren, dia suka banget gandengan tangan sama sesama karbon, ngebentuk rantai yang panjang dan stabil. Kombinasi inilah yang bikin dia kayak master Lego di level molekul, bisa ngebangun hampir apa aja. Oke, kita udah tahu kekuatan supernya. Sekarang, mari kita lihat gimana mereka kerja dalam sebuah tim. Ternyata nih, nggak semua atom karbon dalam satu molekul itu sama perannya. Mereka punya posisi dan tugas yang beda-beda. Yuk kita kenalan sama anggota tim karbon ini. Pertama, ada karbon primer. Gampangnya, dia ini kayak penjaga ujung dalam sebuah barisan. Kenapa? Soalnya dia cuma terikat sama satu tetangga karbon lainnya. Makanya, posisinya hampir selalu ada di ujung rantai, entah di awal atau di akhir. Lanjut, ada karbon sekunder. Sesuai namanya, dia terikat sama 2 atom karbon lain. Dia inilah yang jadi tulang punggung dari rantai molekul. Posisinya ada di tengah-tengah, nyambungin kanan dan kiri, dan ngejaga semuanya tetap solid. Nah, di sini nih ceritanya mulai seru. Kalau karbon tersier, dia terikat sama 3 karbon lain. Ini yang bikin dia jadi kayak persimpangan jalan alami. Dari sinilah molekul yang tadinya lurus-lurus aja bisa mulai punya cabang dan jadi jauh lebih kompleks. Dan yang terakhir, sang pusat komando, karbon quaterner. Bayangin, dia terikat ke 4 arah yang berbeda. Semuanya sama karbon lain. Atom ini jadi inti dari struktur yang paling rumit, kayak pusat bundaran yang menghubungkan 4 jalan raya molekuler sekaligus. Dengan berbagai jenis pemain karbon ini, coba bayangin deh, betapa besar dan beragamnya keluarga molekul yang bisa dibentuk. Saking besarnya, kita sampai butuh semacam peta buat navigasinya. Yuk, kita lihat pohon keluarga hidrokarbon ini. Coba perhatiin peta ini. Pada dasarnya, semua hidrokarbon itu dibagi 2. Alifatik, yang bentuknya kayak rantai terbuka, sama siklik, yang ngebentuk cincin tertutup. Khusus hari ini, kita fokusnya ke cabang alifatik. Lihat deh, cabang ini dibagi-bagi lagi berdasarkan jenis ikatan antar karbonnya. Nah, dari sinilah lahir keluarga-keluarga utama hidrokarbon. Di cabang alifatik ini, ada 3 keluarga besar yang wajib kamu kenal. Ada alkana, yang isinya cuma ikatan tunggal yang stabil, terus alkena, yang punya minimal 1 ikatan rangkap 2, jadi dia lebih reaktif, dan yang paling energik, alkuna, dengan ikatan rangkap 3-nya. Jenis ikatan inilah, tunggal, rangkap 2, atau rangkap 3, yang nentuin kepribadian dan sifat kimia mereka. Dengan jutaan senyawa yang ada, pernah mikir nggak gimana caranya para ahli kimia ngasih nama ke semua itu tanpa pusing? Nah, mereka menciptakan semacam bahasa universal dengan aturan yang jelas. Yuk kita pelajari dasar-dasar tata bahasa kimia ini. Kelihatannya mungkin ribet ya, tapi tenang. Aturannya logis banget, cuma 3 langkah. Pertama, cari rantai karbon paling panjang. Itu bakal jadi nama belakangnya. Kedua, kasih nomor di rantai itu, mulainya dari ujung yang paling dekat sama cabang. Ketiga, identifikasi cabangnya, kasih nama, terus sebutin dia ada di nomor berapa.
Simpel kan? Yuk kita coba praktek langsung. Lihat molekul ini. Rantai terpanjangnya ada 7 karbon. Jadi nama belakangnya heptana. Sekarang penomoran. Kalau kita mulai dari kiri, cabang pertama ada di nomor 3. Tapi kalau dari kanan, cabang pertama ada di nomor 2. Nah, aturannya kita harus pilih nomor terkecil. Jadi kita mulai dari kanan. Dengan cara ini, kita dapat satu nama yang unik dan spesifik buat struktur ini. Nggak mungkin ketukar. Nah, ini dia contekan utamanya. Kuncinya ada di akhiran namanya. Kalau namanya berakhiran ana, itu artinya semua ikatannya tunggal, kayak di alkana. Kalau akhirannya ena, berarti ada ikatan rangkap 2, kayak di alkena. Dan kalau una, udah pasti ada ikatan rangkap 3, kayak di alkuna. Jadi akhiran nama itu semacam kode rahasia buat ngasih tahu jenis ikatannya. Oke, kita udah ngomongin atom, tim, keluarga, sampai cara ngasih nama. Tapi intinya, kenapa ini semua penting? Nah, sekarang mari kita sambungkan titik-titiknya dan lihat gimana semua aturan ini membentuk dunia di sekitar kita. Aturan-aturan yang barusan kita pelajari itu sebenarnya adalah resep yang menciptakan dunia modern kita. Gas metana di kompor kamu, propana buat bakar-bakar sate di akhir pekan, itu semua hidrokarbon. Tapi yang lebih fundamental lagi, karbohidrat, protein, dan lemak yang membangun tubuh kita, semuanya juga diatur oleh prinsip kimia karbon yang persis sama. Dan kalau itu tadi belum cukup bikin kamu takjub, ada lagi konsep yang namanya isomer. Bayangin kamu punya sejumlah balok Lego yang sama persis. Dengan balok-balok itu, kamu bisa bikin mobil atau bisa juga bikin rumah. Nah, isomer itu kayak gitu. Rumus kimianya sama, jumlah atomnya sama persis. Tapi karena susunannya beda, jadinya senyawa yang sifatnya bisa beda total. Ini bukti pamungkas bahwa dalam kimia karbon, bentuk adalah segalanya. Jadi, semuanya berawal dari satu atom dengan kekuatan supernya. Dari situ, lahirlah bahan bakar, plastik, obat-obatan, dan bahkan kehidupan itu sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah kita paham aturan main di dunia karbon ini, kira-kira apa lagi ya yang bisa kita ciptakan selanjutnya? Masa depan ada di tangan para arsitek molekuler. Terima kasih sudah bergabung dalam penjelajahan ini.